Hai Taurus, sekarang kita quick reading ya. Jadi ini reading singkat untuk update energi di akhir bulan November. Energi atau pesan apa untuk Sun, Moon, and Rising in Taurus. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Jadi kalau kamu ingin lebih personal ya dan private, silakan book personal reading. Oke, sekarang untuk Sun, Moon, and Rising in Taurus. Ada Eight of Summer. Jadi aku merasakan di sini ada energi di mana kamu itu mencari sesuatu yang berarti ya untuk hidup kamu. Mungkin kamu sudah semacam introspeksi dan review ya beberapa bulan ke belakang. Karena kan ini menjelang akhir tahun ya. Jadi ada chapter atau bab yang ditutup. Kamu itu sudah bisa menyelesaikan, merampungkan chapter yang itu, sehingga kamu sudah berpikir untuk ke depan ya, melangkah ke depan. Ada hal-hal yang perlu ditinggalkan, mau nggak mau, dan itu untuk kebaikan ya. Meskipun saat ini atau ketika kamu meninggalkan ada rasa berat, kayak masih belum rela gitu ya, tapi itu suatu proses. Karena di dalam hidup ini, kita itu selalu berproses untuk berjalan gitu ya, dari satu chapter ke chapter yang lain, ke chapter yang berikutnya. Ada proses meninggalkan sesuatu yang sudah tidak bermanfaat, kemudian kita membuka lembaran baru, membuka atau menarik peluang baru gitu. Jadi yang aku rasakan untuk Taurus di akhir November, ada energi untuk closing the chapter, untuk memulai chapter yang baru, membuka lembaran baru. Nah, ini bisa untuk di percintaan, di pekerjaan, di semua aspek kehidupan ya. Tapi aku merasakan memang sebagian besar di sini terkait percintaan. Jadi kalau kamu merasa ada hubungan yang sudah tidak harmonis, meskipun sudah diusahakan, atau kayak sudah berlarut-larut gitu masalahnya, berarti inilah momennya ya, kamu perlu memutuskan untuk melangkah. Melangkah di sini yaitu membuka lembaran baru. Jadi bukan hanya menutup buku artinya itu berakhir ya, atau putus, atau cerai. Tapi kalau misalnya kamu dengan pasangan sebagai contoh, mau menutup lembaran lama, kemudian membuka lembaran baru, itu juga bisa gitu ya. Masih tetap bersama-sama, tapi kemudian menyongsong masa depan. Udah nggak melihat ke belakang. Oke, sekarang kita lihat Oracle Advice atau ada petunjuk tambahan untuk Sun, Moon, and Rising in Taurus akhir bulan November. Aku merasakan memang mau nggak mau ya, perubahan ini banyak terjadi di beberapa zodiak ya. Nah, ada peluang baru. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau kamu harus menutup buku, menutup lembaran yang lama, meninggalkan sesuatu yang sudah tidak bermanfaat, karena semesta sudah menyediakan ya peluang-peluang di depan sana. Dan aku melihatnya di sini sebagian besar memang peluang untuk karir, untuk hidup yang lebih baik gitu ya. Yang penting kamunya itu siap dan berani meninggalkan apa yang sudah tidak baik lagi untuk kamu. Meskipun kamu itu masih menginginkan hal itu. Banyak peluang besar di sana ya. Jadi jangan ragu untuk melangkah. Memang kelihatannya berat ya, karena ini ada sisi emosional ya. Mungkin kalau sebagai contoh ya, kamu itu perlu pindah lokasi. Pindah lokasi untuk mencari peluang yang lebih bagus, mencari customer atau pasar yang lebih luas. Meskipun di tempat yang sekarang kamu tuh kayak udah PW, udah merasa nyaman, dan udah segala sesuatunya tuh familiar. Nah, tapi kalau di situ terus, kamu sudah tahu sebenarnya ini nggak akan bisa berkembang lebih lanjut. Bahkan mungkin akan mengalami penurunan. Semakin lama kamu tinggal di suatu tempat yang sudah tidak baik untuk kamu, maka itu perlahan tapi pasti akan mengikis ya
apa yang kamu punya. Bukan hanya materi ya, bukan hanya kayak kamu perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar, atau terus menanamkan modal tapi return-nya nggak balik seperti yang diharapkan. Tapi itu juga mengikis secara mental. Karena kamu itu akan terus putar otak ya. Gimana caranya? Udah kayak gini masih belum bisa. Kayak gitu juga sama. Karena memang kamu harus pindah. Kamu harus meninggalkan lokasi yang sekarang. Begitu juga di percintaan. Aku melihatnya meskipun kamu itu masih menginginkan dia, masih menginginkan hubungan ini berjalan, tapi kalau misalnya memang sudah tidak baik ya, terutama untuk kamu, dan di sini kemungkinan tidak baik juga untuk pasangan kamu, maka kamu harus membuka peluang-peluang lain yang lebih baik di depan sana. Dan siapa tahu ya, ketika kamu melangkah, ketika kamu ambillah contoh kamu tuh nggak langsung putus atau nggak langsung cerai, tapi kamu jaga jarak, kamu kasih space ya, mungkin kamu itu tinggal terpisah dulu, atau kamu itu kayak mencoba untuk menenangkan diri, maka nanti di situ akan ada peluang-peluang yang datang. Nah, salah satu peluangnya bisa saja nanti akan ada rekonsiliasi. Ketika semuanya sudah mereda, pikiran kamu sudah tenang, udah nggak ada cekcok, nggak ada keributan, pasangan kamu juga tenang gitu ya. Kalau masih ada jodohnya dan itu terbaik untuk kalian, maka akan ada peluang untuk kembali lagi bersama. Aku juga merasakan untuk pekerjaan, di sini kamu mungkin disarankan ya, sebagian besar dari Taurus, meskipun kamu merasa nyaman dan misalnya kamu tuh berpikir, aduh dari segi usia, dari segi permanen, aku sudah menjadi karyawan tetap, dan lain-lain gitu ya. Tapi aku melihatnya di sini, kamu perlu juga mencari peluang baru. Kalaupun bukan pindah kerja, tapi kamu kayak mencari usaha sampingan. Usaha sampingan yang tidak mengganggu pekerjaan utama kamu. Karena di depan sana itu banyak peluang. Kalau nggak kamu ambil, itu sayang banget ya. Karena peluangnya ini bukan hanya satu. Jadi bisa dibilang ya, yang namanya peluang itu atau kesempatan itu nggak datang 2 kali. Kalau sudah lewat ya mungkin akan lama lagi atau tidak seberuntung peluang yang barusan datang gitu. Jadi di sini banyak peluang, kuncinya adalah kamu mau melangkah, mau mengambil gitu ya. Jadi jemput bola. Jangan kamu berdiam diri di tempat yang nyaman, tapi sebenarnya itu tidak membuat kamu berkembang. Oke, satu oracle advice lagi ya. Oke, ada pesan apa lagi? Ya, morning affirmations. Jadi kalau kamu masih merasa kurang yakin ya, bahkan belum yakin untuk melangkah, untuk menjemput bola ya, mengambil peluang-peluang itu, kamu perlu meyakinkan diri sendiri dengan cara afirmasi di pagi hari. Jadi misalnya setelah sholat subuh, atau sebelum fajar menyingsing gitu ya, berdoa, meditasi, apapun yang kamu lakukan di saat keheningan. Jadi belum banyak gangguan ya, belum banyak orang beraktivitas. Di situ kamu set your goals, set your intentions, pikiran kamu itu difokuskan kepada hal-hal yang lebih membuat kamu itu berkembang, hal-hal yang ingin kamu raih, sehingga kamu akan mendapatkan keberanian untuk melangkah. Ucapkan yang positif di sepanjang akhir November ini, dan nanti kamu akan bisa merasakan ya, sedikit demi sedikit manifestasi itu akan bisa terwujud. Karena aku melihat di sini banyak peluang ya untuk Taurus, dan memang kamu diminta untuk melangkah ya. Eight of Summer ini artinya melangkah. Dan ini secara nyatanya ya, kan kita meninggalkan musim panas, mudah-mudahan kekeringan segera berakhir, dan kita menyongsong musim hujan. Musim hujan kan identik dengan banyak rezeki ya. Hujan itu perlambang rezeki juga. Jadi kamu perlu menanamkan ke diri sendiri bahwa ini saatnya kamu bertumbuh. Pohon itu kan akan bertumbuh jika mendapatkan matahari yang cukup dan juga air yang cukup ya. Jadi kamu sudah cukup ya mendapatkan matahari, maka kemudian kamu itu memerlukan air untuk bertumbuh. Oke Taurus, semoga ini bisa membantu dan sampai ketemu di reading selanjutnya.
See you and take care.